Shalom jemaat Tuhan, ibadah kategorial ministry. Pada hari ini kita memulai ibadah kita. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini Tuhan kami dapat memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kuduskan, sucikan setiap hati kami untuk kami dapat menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berikan roh yang sukacita dalam kehidupan kami untuk dapat kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Biarkan roh-Mu Tuhan melekat dalam kehidupan kami untuk selalu kami dapat fokus dan juga dapat mempraktikkan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah segala ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada layak ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada layak ku andalkan selain Kau. Tiada layak ku andalkan selain Kau. Tiada layak ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya Tuhan, kami sembah.
Shalom, selamat malam. Oleh karena kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar, kita berdoa lebih dahulu supaya kita minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan, dan Allah yang kami tinggikan. Malam hari ini kami mohon pimpinan Tuhan, berfirmanlah kepada kami untuk ibadah PA pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, urapan Tuhan turun kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, renungan malam hari ini saya judul berjalan dalam kebenaran. Saudara, mengapa kita harus berjalan di dalam kebenaran? Situasi, kondisi yang ada saat-saat ini, dunia dikatakan sudah zaman akhir. Kalau dunia dikatakan sudah zaman akhir, Alkitab sudah mengingatkan kepada kita, Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, zaman akhir ada zaman-zaman yang sulit, zaman-zaman yang sukar. Zaman kesulitan ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, arti kebenaran sesuai atau betul, tidak salah atau dapat dipercaya. Jadi kebenaran adalah keadaan yang cocok, yang tidak ada kesalahan, sungguh-sungguh benar. Atau secara Alkitab mengatakan bahwa kebenaran adalah sesuatu keadaan yang cocok dengan tidak ada kesalahan. Dengan kata lain, ada kejujuran di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kebenaran itu adalah kejujuran, ketulusan hati di dalam hidup kita. Sebab ditulis di dalam firman Tuhan malam hari ini, saya ambil dalam kitab Mazmur 33 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakan dengan setia. Saudaraku, Alkitab memberitahukan dalam kitab Mazmur mengatakan sebab firman Tuhan itu benar. Kalau firman Tuhan itu benar, berarti benar itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Kalau benar itu ada di firman Tuhan, kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan itu sudah memberitahukan tentang kebenaran, tentang doa Yesus dalam Injil Yohanes 17 ayat 17. Dikatakan Injil Yohanes 17 ayat yang ke-17, begini bunyi firman Tuhan. Doa Yesus seperti yang dalam Injil Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, jadi kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita ingin berjalan di dalam kebenaran, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan, tidak hidup atau berjalan di dalam firman Tuhan. Dengan kata lain, hidup di luar firman Tuhan. Orang yang hidup di luar firman Tuhan itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupannya tidak segaris sejajar dengan firman Tuhan. Maka hidupnya menjadi orang-orang, misalnya orang-orang yang jahat, gitu,
kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, menjadi orang-orang hidupnya suka pergaulan bebas, hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, suka berkelahi dan sebagainya. Dengan kata lain, hidup di dalam dosa. Saudaraku, jangan sampai kehidupan kita sebagai anak Tuhan masih hidup di dalam dosa. Allah tidak mau. Oleh sebab itu di zaman akhir ini Allah menginginkan kepada kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran. Kita akan melihat contoh. Saya ambil dalam Injil Matius 24 dulu, dikatakan ayat 37 dan 39, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada zaman kedatangan Anak Manusia. Saudaraku, dikatakan dalam Injil Matius 24, di situ dikatakan tentang kehidupan Nuh. Ya. Kita lihat kehidupan Nuh. Nuh itu siapa? Dikatakan Nuh itu siapa? Nuh dikatakan bahwa ketika dilihat dalam kehidupan zamannya Nuh, kecenderungan manusia selalu membuahkan kejahatan. Tetapi dalam Kejadian pasal 6, Nuh dikatakan adalah orang benar di zaman itu. Mengapa saya ambil contoh seperti Nuh? Kita melihat keadaan di zamannya Nuh. Orang hidup penuh dengan dosa. Orang hidup penuh dengan kejahatan. Ya kan? Kalau sudah mereka hidup dalam penuh dengan kejahatan, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Hidup berfoya-foya, mementingkan keinginan daging. Saudaraku, mementingkan keinginan hawa nafsunya, mementingkan keinginan matanya, hatinya, saudara. Tetapi malam hari ini, jangan sampai di akhir zaman ini kita hidup di luar dari firman Tuhan. Jadikan hidup kita seperti Nuh. Mengapa kata hidup Nuh? Pada waktu itu Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, jadikan hidup kita itu seperti Nuh. Mengapa kata hidup seperti Nuh? Karena Nuh adalah orang-orang benar di saat itu. Biarpun keadaan itu di waktu itu hidupnya jahat, semuanya orang-orang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Tetapi Nuh dengan keluarganya menjadi orang benar. Bahkan dikatakan di situ, orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika hidup kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, hidup yang selalu mencerminkan kebenaran, tetapi ketahuilah saudara, orang yang hidup di dalam kebenaran, saya yakin dan saya percaya, hidup saudara pasti akan bisa merasakan pertolongan Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran, orang itu tidak akan dalam kesusahan. Mengapa? Saya katakan tidak ada dalam kesusahan. Sebab orang benar itu mereka ada dalam jalurnya Allah. Orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Orang benar tidak akan pernah mengalami kekurangan. Pasti orang benar ditolong dan diberkati Tuhan. Jadikanlah hidup kita hidup seperti Nuh. Ya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita ingin hidup seperti Nuh, apa yang Tuhan mau? Ya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, ada persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, bagaimana supaya kita hidup di dalam kebenaran? Kita harus ada persekutuan dengan Tuhan. Ini yang pertama.
Saudaraku, hidup sebagai orang Kristen harus ada senantiasa membangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Dengan kata lain, bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan maksudnya suka menyiapkan waktu dengan Tuhan. Ada waktu-waktu persekutuan dengan Tuhan. Ada waktu-waktu pujian dengan Tuhan, penyembahan dengan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita ada hubungan karib dengan Tuhan, ada waktu untuk berdoa, saya yakin dan saya percaya perjanjian-perjanjiannya Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Bahkan dikatakan kalau kita ada waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan, ada waktu-waktu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Tuhan akan nyatakan anugerahnya. Bahkan Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Dan Tuhan akan menyatakan berkatnya. Sebab perjanjian Tuhan diberikan kepada orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Ya, ada waktu untuk berdoa. Berarti orang berdoa itu ada waktu khusus untuk Tuhan. Dengan kata isi hatinya diberikan kepada Tuhan. Ya, isi hati kita diberikan kepada Tuhan. Ada waktu-waktu untuk Tuhan. Saudaraku, saat itu dikatakan suka bergaul berarti ada waktu untuk Tuhan. Saudaraku, ada waktu bersekutu untuk Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai perjalanan hidup kita tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita rugi, saudara. Kalau kita tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan, saudaraku, hidup kita ini gampang. Gampang apa? Terpengaruh. Hidup kita tuh gampang diganggu. Hidup kita ini gampang keluar emosi. Tetapi kalau kita ini suka bersekutu dengan Tuhan, suka waktu doa dengan Tuhan, saya yakin emosi kita terlalu terlisir dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan gampang untuk marah, kita tidak akan gampang untuk emosi, kita tidak akan gampang untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tetapi hati ini seperti disaluti dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, memang hati ini keluar hal-hal yang menajiskan. Kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan. Tetapi kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, kalau kita ada waktu dengan Tuhan, saya yakin hati ini akan dibalut dengan kasih Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya akan memberikan sebuah contoh. Dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, saya pasti ada dengan waktu untuk Tuhan. Pagi, malam, kalau ada waktu kosong saya bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu dengan bersekutu dengan Tuhan, kita mendapatkan satu kekuatan yang baru. Kita mendapatkan sesuatu kekuatan, power dari Tuhan. Oleh sebab itu, saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami problem, saat kita mengalami tantangan, kalau kita sudah ada waktu untuk berdoa, Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Saya banyak mengalami hal-hal seperti ini. Saya tahu semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jadikan hidup kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita tetap berjalan di kebenaran, ada waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Adakan waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, Allah mau kalau kita ingin berjalan di dalam kebenaran, supaya kita memiliki integritas. Ya. Hidup yang memiliki integritas. Ya. Jadikan hidup kita memiliki integritas.
pertanyaan di dalam hidup kita. Apakah integritas masih dijunjung tinggi dalam kehidupan bagi orang percaya? Tetapi Allah mengatakan, kalau kamu berjalan di dalam kebenaran, kamu harus memiliki integritas. Tetapi ada suatu pertanyaan, apakah integritas masih dijunjung tinggi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Jangan-jangan nilai kekristenan yang selama ini digemakan sebenarnya berupa topeng saja. Saudaraku, jangan-jangan integritas sebagai orang Kristen sudah hilang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai orang percaya, aku sudah punya integritas. Tetapi saat menghadapi problem, saat menghadapi masalah, apakah integritas itu dikeluarkan dalam hidup kita? Sekarang mau tanya, apa sih integritas itu? Integritas, kalau saya melihat dalam kamus bahasa Indonesia, mengerti sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi atau kemampuan untuk memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Jadi integritas atau sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan atau potensi atau kemampuan yang memancarkan kewibawaan seseorang atau kejujuran seseorang. Jadi orang yang memiliki integritas ada satu kewibawaan di dalam hidupnya. Ada satu potensi kemampuan yang memancar di dalam hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki integritas, saya yakin kejujuran di dalam hidup kita. Ada satu kemampuan dalam kehidupan kita. Kewibawaan yang keluar dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, orang yang memiliki integritas adalah orang yang hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, orang yang sesuai dengan firman Tuhan adalah orang yang memiliki integritas. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Nuh memiliki integritas yang sangat tinggi. Mengapa saya katakan Nuh memiliki integritas yang sangat tinggi? Dia memiliki satu kewibawaan. Dia hidupnya tidak tercemar. Biarpun saat itu, keadaan itu orang-orang hidup jahat, Nuh tidak mau melakukan kejahatan. Nuh memiliki kewibawaan, integritas, kejujuran yang sangat tinggi. Biarpun banyak orang lain yang mengolok-olok Nuh, menjelek-jelekkan Nuh, memfitnah Nuh, saudaraku, tetapi Nuh tetap memiliki integritas yang sangat tinggi. Secara manusia dia tidak mampu. Secara manusia dia tidak kuat. Difitnah, diolok-olok. Saudaraku, tetapi Nuh tetap memiliki integritas. Kewibawaan. Bahwa orang yang memiliki integritas adalah orang yang disertai Tuhan. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang disertai dengan kasih Tuhan. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang bersama dengan Tuhan. Orang itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar seperti Nuh. Integritas itu harus ada dalam kehidupan kita. Biarpun apapun yang terjadi, kewibawaan, kejujuran tetap kita keluarkan di dalam hidup kita. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya. Apa hasilnya orang yang berjalan dalam Tuhan? Saudaraku, apa hasilnya?
Dia ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki integritas. Apa hasilnya? Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudaraku, Nuh mendapatkan pertolongan Tuhan. Nuh mendapatkan perlindungan Tuhan. Nuh mendapatkan kasih Tuhan. Dan Nuh mendapatkan naungan dari Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, walaupun dalam keadaan situasi sekitar sama sekali tidak mendukungnya untuk hidup di dalam kebenaran, Nuh berani melawan arus. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran dan kejahatan, Nuh tetap menunjukkan integritasnya. Sebab apa? Sebab Nuh ada dalam kasih Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, tetaplah kita berjalan di dalam kebenaran. Seperti Nuh yang dia lakukan. Nuh melakukan ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Nuh memiliki integritas dengan Tuhan. Orang yang memiliki integritas dengan Tuhan, saya yakin dan saya percaya kehidupan mereka senantiasa ada dalam berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, mau diberkati Tuhan? Saya yakin dan saya percaya orang yang mau diberkati Tuhan, pasti orang itu memiliki integritas yang tinggi. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku, orang yang memiliki integritas. Sangat luar biasa, saudara. Apapun yang terjadi, dia tetap jalurnya firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun, dia tetap merasakan berkat perlindungan dari Tuhan. Mau dilindungi Tuhan, mau diberkati Tuhan, tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Saya yakin dan saya percaya malam hari ini, situasi kondisi apapun, tetaplah berjalan dalam kebenaran seperti Nuh. Masih ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Masih ada waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Masih ada waktu-waktu mencari Tuhan. Dan tetap memiliki integritas tinggi kepada Tuhan. Yaitu hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kejujuran Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, malam hari ini Tuhan membawa kami, Tuhan mengajarkan kami supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran. Situasi apapun terjadi, kami tetap berjalan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dilakukan Nuh, juga kami akan belajar Tuhan, supaya kami memiliki waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, memiliki satu integritas yang tinggi kepada Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap jalurnya Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Kau Tuhan. Berkati PA pada malam hari ini. Yang mendengar, mereka merasakan berkat Tuhan. Mereka merasakan pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah, berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.